Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Fadoli, NIM 35211092. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait bimbingan konseling penyuluhan perkawinan. Lebih spesifik lagi terkait tentang undang-undang perkawinan, enam asas pokok perkawinan, serta hak kewajiban suami istri. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, selanjutnya disingkat UU Perkawinan. Maka bagi seluruh warga negara Indonesia sepanjang mengenai perkawinan berlaku UU Perkawinan tersebut. Di dalam pasal 1 UU Perkawinan dirumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam UU ini menyatakan arti perkawinan dan juga tujuan perkawinan. Arti perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saat berumah tangga kita ingin rumah tangga tersebut berjalan sampai akhir, sampai kita wafat nanti. Nah, ini yang memiliki arti kekal, artinya sampai akhir nanti dipisahkan oleh maut. Artinya sekali seumur hidup untuk menikah. Dan juga selama pernikahan diharapkan dapat bahagia, baik itu sang suami maupun sang istri. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kata masing-masing agamanya ini untuk membedakan agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat di Indonesia. Karena kan di Indonesia sendiri banyak sekali ya penganut agama-agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Sedangkan dan kepercayaan itu menunjukkan bahwa dalam keseluruhan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dimaksudkan semua pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, atau dengan kata lain tidak akan ada pelaksanaan perkawinan di luar hukum agamanya atau dan bertentangan dengan hukum agamanya. Artinya perkawinan itu sah dilakukan apabila dilakukan sesuai dengan hukum agamanya. Sebagai contoh, kita sebagai penganut umat muslim harus menikah sesuai dengan aturan-aturan ataupun tata cara dari perkawinan secara muslim. Dan jika tidak melaksanakan aturan tersebut ataupun tidak melaksanakan perkawinan secara aturan agama, maka tidak dianggap sah oleh UU Perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 ini. Maka perlu diperhatikan bersama teman-teman semuanya bahwasanya perkawinan harus sesuai dengan agama kita masing-masing, harus sesuai dengan pedoman ataupun tata cara pelaksanaan perkawinan dalam agama kita masing-masing. Selanjutnya adalah dalam pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak menentukan sahnya perkawinan, tapi memberikan sarana pembuktian bahwa perkawinan tersebut memang benar-benar ada dan terjadi. Dengan demikian, perbuatan pencatatan hanyalah merupakan suatu tindakan yang bersifat administratif. Artinya seperti yang dikatakan oleh pasal 2 ayat 1 tadi, suatu perkawinan sah atau tidak itu tergantung dengan tata cara setiap agama masing-masing. Kemudian dalam pasal 2 ayat 2 ini mengatur supaya setiap perkawinan itu dicatatkan secara administrasi kepada negara. Artinya supaya negara dapat mengetahui dan dapat mencatat warganya sudah menikah atau belum. Ini juga sebagai bukti administratif untuk kepentingan
kepentingan yang menyangkut tentang dokumen-dokumen seperti dokumen surat pernikahan dan sebagainya. Jadi setelah nantinya perkawinan dilaksanakan harus segera dicatatkan secara administratif. Oke, selanjutnya adalah asas pokok dalam undang-undang perkawinan. Yang pertama adalah asas sukarela. Tentu dalam perkawinan tidak boleh adanya paksaan. Maka asas ini menjadi sebuah dasar di mana antara mempelai pria dan mempelai wanita ini sukarela untuk menikah, dan juga dari kedua belah pihak keluarga sukarela untuk menikahkan antara mempelai laki-laki dan mempelai pria. Yang kedua adalah asas persetujuan. Asas ini merupakan konsekuensi daripada asas pertama, di mana dengan tidak adanya paksaan pada kedua belah pihak. Artinya, perkawinan tidak boleh dilaksanakan tanpa adanya persetujuan antara dua belah pihak, antara mempelai pria dan mempelai wanita. Yang ketiga adalah asas bebas memilih. Dikisahkan di sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW bahwa seseorang dapat memilih antara dua, yaitu tetap meneruskan perkawinan yang ada dengan orang yang tidak disukainya, atau meminta dibatalkan perkawinannya dan memilih seseorang yang ia sukai. Artinya dalam memilih pasangan dalam perkawinan tidak boleh adanya paksaan ataupun ancaman dari pihak tertentu sehingga membuat salah satu pihak mau untuk menikah. Setiap orang memiliki hak untuk memilih. Yang keempat adalah asas kemitraan. Adanya asas ini sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena kodrat. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa, yaitu pada ayat 34, kemudian ada juga pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Artinya, seorang suami dan istri harus selalu bekerja sama selama mereka menjalin pernikahan, baik itu pembagian dalam tugas rumah tangga ataupun hal yang lainnya. Yang kelima adalah asas selamanya. Ini menunjukkan bahwasanya perkawinan harus dipertahankan selamanya. Perceraian merupakan jalan terakhir jika memang suatu permasalahan ataupun suatu keadaan tidak bisa dipaksakan lagi. Pernikahan harus selalu diperjuangkan sampai akhir. Tentu impian bagi semua orang adalah satu kali menikah dalam seumur hidup. Nah, ini terwadah atau terfasilitasi dalam asas ini, yaitu asas selamanya. Selanjutnya adalah asas monogami terbuka. Nah, dalam undang-undang ini memang merujuk pada pencegahan adanya poligami. Namun tentu kita sebagai umat muslim diperbolehkan melakukan poligami secara agama. Hal ini termaktub dalam ayat 3 dan 129 Quran Surat An-Nisa. Nah, ini tentu bisa menjadi pertimbangan. Silakan yang mau berpoligami, tidak apa-apa, asalkan mampu berlaku adil dan mampu membahagiakan kedua belah pihak ataupun kedua pasangan yang nantinya akan dipoligami. Dan jika tidak mampu, maka cukup satu saja. Untuk apa poligami? Satu saja cukup kok, satu aja enggak habis-habis. Tapi ya itu kembali lagi pada preferensi orang masing-masing, ya, referensi orang masing-masing, dia mau poligami atau tidak. Namun perlu diperhatikan lagi, perlu dicermati lagi persyaratan ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan poligami. Pembahasan selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama adalah hak kewajiban suami. Kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir sesuai dengan syariat Islam, yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah, maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Dalam memberi nafkah zahir, suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian maupun tempat tinggal, bekas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami. Nah, ini ya kewajiban dari suami adalah memberikan nafkah zahir sesuai dengan syariat Islam. Artinya sebagai seorang suami harus bertanggung jawab memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga dan istri ataupun anak. Maka sebagai seorang laki-laki, marilah kita bekerja keras, marilah kita terus bersemangat untuk bisa membahagiakan keluarga kita secara
lahir atau secara fisik dengan cara memenuhi segala keperluan keluarga. Selanjutnya adalah kewajiban suami. Nah ini ya, adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami. Nah ini hak suami adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Yang pertama adalah kepatuhan dalam kebaikan. Seorang suami adalah seorang pemimpin ataupun imam dalam keluarga. Nah, maka hak suami adalah untuk memimpin keluarga tersebut. Dan kewajiban istri adalah untuk menuruti atau mematuhi apa yang diinginkan oleh suami, selama itu dalam koridor kebaikan. Jadi jelas ya, kepatuhan dalam kebaikan. Jika suami nantinya meminta dalam hal-hal yang tidak baik, maka istri boleh menolak, apalagi terutama tentang tidak baik secara agama, misal untuk melakukan kekerasan, melakukan pencurian dan sebagainya. Tentu istri bisa menolak hal tersebut. Selanjutnya adalah memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada. Di antara pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya, dan jika tidak mengizinkan untuk masuk ke dalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Jadi memelihara diri dan harta suami ini yang pertama bisa dilakukan dengan pemeliharaan terhadap diri suami, yaitu menjaga rahasia dari suami tersebut, dan juga mencegah seseorang yang sekiranya tidak disukai oleh suami ini tidak masuk rumah. Kemudian untuk menjaga hartanya adalah tidak boros, tidak mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk bersenang-senang semata atau untuk kepentingan pribadi. Harus diingat bahwasanya kita punya keluarga yang harus dihidupi, kita punya keluarga yang harus terus menjalani kehidupan dengan baik dengan ditopang oleh ekonomi keluarga. Maka istri wajib untuk menjaga harta dari suami. Selanjutnya mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya. Nah ini ya tentu merupakan suatu hal yang kita tahu semua bahwasanya seorang istri ini harus mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya. Karena ketika suami bekerja keluar rumah, nah ini tugas seorang istri untuk menjaga rumah tangganya. Menjaga ini seperti apa? Tentu dengan merawat rumah, melakukan bersih-bersih, masak dan sebagainya. Dan tak lupa pula untuk merawat anak. Kan anak merupakan bagian dari keluarga. Apakah istri boleh bekerja atau tidak? Tentu itu kembali lagi pada kesepakatan antara suami dan istri. Namun yang perlu diingat, kewajiban istri adalah mengurus dan menjaga rumah tangga. Dan ini menjadi hak seorang suami, supaya istrinya ini bisa mengurus dan merawat rumah tangganya. Maka jika istri pun bekerja tidak masalah, asalkan ada kesepakatan dan pembagian yang jelas antara suami dan istri. Ini adalah hak dan kewajiban istri. Hak istri merupakan hak suami. Hak istri yang harus digunakan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan atau materi dan hak bukan kebendaan atau rohani. Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Secara rinci ada 5 hak dan kewajiban istri. Yang pertama adalah mahar. Tentu ya, mahar ini menjadi sebuah kewajiban ataupun syarat mutlak bagi seorang suami jika ingin menikahi istrinya. Selanjutnya adalah nafkah. Nah ini seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya suami itu harus atau berkewajiban untuk mencukupi nafkah dari keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya. Yang ketiga adalah diperlakukan dengan baik, berlemah lembut, dan bermesraan. Nah, ini kadang jarang ya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, apalagi jika perkawinan sudah berjalan cukup lama. Maka ini perlu dipupuk kembali bahwasanya istri ini punya hak untuk diperlakukan dengan baik, kemudian berlemah lembut dengan istri dan bermesraan. Tentu kan dengan kita memperlakukan istri dengan baik, kemudian berlemah lembut,
Ini dapat memupuk rasa cinta kita lagi, dapat memupuk kemesraan dan juga keharmonisan dalam keluarga. Maka ini perlu dilakukan lagi ya oleh para suami. Selanjutnya suami mendatangi istrinya. Nah, konteks mendatangi ini adalah sebagai suami dan istri tentu berhak ataupun sudah halal untuk melakukan hubungan seksual ataupun hubungan badan. Nah, ini istri ini berhak untuk kita atau para suami untuk kita gauli, tentu dengan kemauan antara keduanya dan juga sesuai dengan kondisi. Kita tidak bisa melakukan hal tersebut jika istri kita sedang haid, sedang sakit dan sebagainya. Maka ya hal ini perlu dilakukan, namun juga harus melihat kondisi dan juga situasi dari kedua pasangan. Nah, untuk selanjutnya adalah hak-hak bersama suami dan istri. Yang pertama adalah suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, kan salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membuat keturunan ataupun menciptakan generasi penerus nantinya. Nah, ini dengan cara melakukan hubungan seksual. Yang kedua adalah ketetapan keharaman yang telah dijelaskan. Yang kedua adalah ketetapan keharaman musyawarah atau perselisihan di antara mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi. Nah, ini bagi pria ya, saat kita sudah menikahi seorang wanita, nah kita di situ telah berlaku hukum Islam, di mana ada beberapa ataupun ada kelompok-kelompok ataupun ada pembagian-pembagian di mana kita tidak boleh menikahi wanita-wanita yang merupakan bagian dari keluarga ataupun masih memiliki hubungan darah dengan istri kita. Yang ketiga adalah dengan adanya ikatan perkawinan maka kedua belah pihak saling mewarisi. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi setelah ada perkawinan, kedua belah ini saling mewarisi. Jika nantinya mereka punya anak, maka harta, benda dan sebagainya dari kedua belah pihak akan diwarisi kepada anak-anaknya dan sebagainya. Yang keempat, anak mempunyai nasab yang jelas dari suami. Nah, ini ya, ini pentingnya pencatatan sipil dalam negara. Jika negara sudah mengetahui kita menikah secara resmi dan kita melakukan hal tersebut, maka anak kita memiliki nasab yang jelas dan itu terbukti secara hukum karena sudah tercatat dalam negara. Kalau kita hanya melakukan pernikahan secara agama namun tidak melakukan pencatatan administratif pada pemerintah, tentu ini akan menjadi persoalan ke depannya. Tidak ada bukti yang jelas ataupun dasar hukum anak kita ini nasabnya siapa. Yang kelima, kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga. Ini kembali lagi menyinggung tentang keharmonisan. Dengan menjalin keharmonisan, tentu akan menjadikan kehidupan berumah tangga lebih indah lagi, lebih bermakna lagi, dan lebih mendalam lagi. Dan ini harus dipupuk lagi oleh para suami dan istri. Karena keharmonisan ini bisa dibentuk dengan kemesraan, dengan saling berbuat baik, saling memahami dan sebagainya. Nah, dalam kompilasi hukum Islam disebutkan secara terperinci mengenai kewajiban suami istri adalah sebagai berikut. Ini kewajiban suami dan istri ya. Yang pertama adalah suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin. Yang ketiga, suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Yang keempat, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan kekuatan ke pengadilan agama. Pada poin 4 ini, jika suami atau istri tidak melakukan kewajiban ataupun hak yang sudah dijelaskan tadi, dan itu berdampak sangat besar bagi keberlangsungan hidup keluarga dan juga keberlangsungan hidup suami atau istri, maka salah satu pihak boleh mengajukan gugatan ke pengadilan agama, tentu untuk mengajukan perpisahan ataupun perceraian.
Nah, itu saja penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata ataupun suatu hal yang sekiranya tidak sesuai ataupun tidak pas ya, saya mohon maaf, dikarenakan kita sama-sama masih belajar dan masih menuntut ilmu. Sekian, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.